Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Najwa Sakila dari kelas 2B Gizi dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf sensorik. Yang pertama, yakni pengertian dari saraf sensorik. Saraf sensorik adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan atau impuls dari reseptor. Reseptor adalah alat indera ke sistem saraf pusat. Saraf pusat tersebut yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Rangsangan ini bisa berasal dari luar tubuh, seperti cahaya, suara, sentuhan, maupun dari dalam tubuh, seperti perubahan tekanan darah atau suhu tubuh. Jadi, rangsangan ini bisa dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Luar tubuh itu bisa dari kegiatan refleks kita. Slide kedua ya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi saraf sensorik. Saraf sensorik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Yang pertama yakni merasakan sentuhan. Saraf sensorik memungkinkan tubuh merasakan tekstur, tekanan, getaran, dan sentuhan pada kulit. Yang kedua, mendeteksi suhu. Saraf sensorik membantu mengenali perubahan suhu lingkungan baik panas maupun dingin. Jadi, saraf sensorik ini memiliki peran penting pada saat terjadi perubahan suhu dari panas ke dingin maupun dingin ke panas. Yang ketiga yaitu merasakan nyeri. Saraf sensorik mendeteksi rasa sakit pada berbagai sinyal adanya kerusakan atau potensi cedera pada tubuh. Jadi apabila kita merasakan nyeri, merasakan terluka, saraf sensorik juga berpengaruh. Nah, struktur neuron sensorik. Jadi pada saraf sensorik itu memiliki beberapa struktur neuron, yaitu ada 3. Yang pertama ada dendrit. Fungsinya dendrit yaitu menerima rangsangan dari reseptor. Yang kedua, badan sel. Biasanya di ganglion spinalis ya. Berarti badan sel itu letaknya di ganglion spinalis. Yang ketiga, akson, menghantarkan impuls ke sistem saraf pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses kerja saraf sensorik. Nah, proses kerja saraf sensorik sendiri itu memiliki 3 tahap. Ada reseptor, penghantaran impuls, dan yang terakhir itu integrasi. Reseptor adalah sel atau organ yang menerima rangsangan. Misalnya mata, berarti mata kan dari cahaya. Yang kedua telinga, suara. Yang ketiga kulit, dari sentuhan, suhu, nyeri, luka itu bisa. Yang keempat, hidung. Berarti kalau hidung dari pembauan. Yang terakhir tuh dari lidah atau dari rasa. Nah, yang kedua, penghantaran impuls, yaitu rangsangan yang diterima oleh reseptor diubah menjadi impuls listrik yang kemudian dihantarkan oleh neuron sensorik menuju sistem saraf pusat. Yang terakhir yaitu integrasi. Impuls yang sampai ke otak atau sumsum tulang belakang yang diproses dan diinterpretasikan sehingga tubuh dapat memberikan respon yang tepat. Nah, ini klasifikasi saraf sensorik. Nah, klasifikasi saraf sensorik itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama saraf sensorik somatik dan saraf sensorik visceral. Bedanya apa? Kalau saraf sensorik somatik itu menghantarkan impuls dari kulit, otot, dan sendi ke sistem saraf pusat. Kalau sensorik visceral itu menghantarkan impuls dari organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. Nah, ini jenis reseptor saraf sensorik. Saraf sensorik itu memiliki beberapa reseptor dan setiap reseptor itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, yaitu mekanoreseptor. Fungsinya apa? Mekanoreseptor fungsinya yaitu merespons tekanan atau pegangan, misalnya sentuhan, getaran. Nah, yang kedua, termoreseptor. Kalau termoreseptor berarti dia merespons perubahan suhu. Kalau mekano tadi tekanan, kalau termoreseptor itu berarti perubahan suhu. Yang ketiga yaitu nociceptor, yaitu
merespon rangsangan nyeri. Yang keempat, fotoreseptor, yaitu dia berarti fungsinya merespon cahaya misalnya dari mata. Yang terakhir, kemoreseptor, merespon zat kimia misalnya hidung, lidah, seperti itu. Nah, ini beberapa peran saraf sensorik dalam refleks. Pada gerak refleks, impuls dari reseptor langsung diteruskan ke efektor melalui sumsum tulang belakang tanpa melalui otak. Berarti ini tuh refleks tubuh dalam saraf sensorik. Misalnya contohnya menarik tangan saat terkena benda panas. Berarti ini respon tubuh secara refleks ketika kita mendapatkan seperti kayak terkena benda panas, terus berkedip saat ada debu masuk ke mata, bersin saat ada iritasi di hidung. Jadi itu gerak refleks tubuh kita untuk melindungi tubuh. Nah, ini beberapa gangguan pada saraf sensorik. Jadi di saraf sensorik itu ada beberapa gangguan. Yang pertama yaitu neuropati perifer, yaitu kerusakan pada saraf perifer, termasuk saraf sensorik, yaitu ada kerusakan atau ada gangguan pada saraf sensoriknya sendiri. Yang kedua, sklerosis multiple atau multiple sklerosis, penyakit autoimun yang merusak mielin saraf, termasuk saraf sensorik di otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang itu salah satu organ tubuh yang sangat vital atau penting. Nah, yang ketiga, cedera tulang belakang, yaitu kerusakan sumsum tulang belakang bisa memutus jalur impuls. Yang tadi saya jelaskan, sumsum tulang belakang itu sangat vital, organ tubuh yang sangat vital bagi tubuh. Yang terakhir, gangguan sensorik akibat stroke. Stroke yang menyerang bagian otak mengatur sensorik bisa menyebabkan gangguan sensasi. Jadi stroke yang menyerang bagian otak itu bisa menyebabkan gangguan sensasi pada saraf sensorik tersendiri. Nah, ini kesimpulan dari PPT saya dari slide 1 sampai slide 10, itu kesimpulannya. Saraf sensorik itu sangat penting untuk menerima dan mengirimkan informasi dari lingkungan ke otak dan menjaga kesehatan. Sistem saraf penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Jadi, saraf sensorik ini sangat-sangat penting dan vital bagi tubuh kita untuk kita melakukan kegiatan, itu sangat berhubungan erat dengan saraf sensorik. Jadi sebisa mungkin kita menjaga saraf sensorik kita agar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.